pembelajaran sosiologi. Happy watching! Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran sosiologi. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran hari ini ya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai hubungan sosial. Apa aja sih yang akan kita bahas nanti? Ya, yang pertama ada pengertian hubungan sosial, yang kedua ada ciri-cirinya, yang ketiga ada jenis-jenis hubungan sosial, dan yang terakhir kita akan membahas mengenai faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Nah, kita langsung aja ke bahasan yang pertama, yaitu pengertian hubungan sosial. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah makhluk sosial, tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain untuk bisa hidup dengan baik. Hal ini dapat mengindikasikan timbulnya sebuah hubungan sosial. Nah, apa sih hubungan sosial itu? Bisa dilihat pada layar teman-teman bahwa hubungan sosial adalah interaksi sosial antara seseorang dan orang lain, baik itu satu atau puluhan orang, untuk saling memberikan informasi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, dapat digarisbawahi nih, hubungan sosial terjadi jika adanya interaksi yang dimana pelakunya lebih dari dua orang dan adanya saling keterpengaruhan atau dengan kata lain adanya interaksi yang timbal balik. Dari pengertiannya itu kita bisa tahu nih apa yang menjadi ciri-ciri hubungan sosial tersebut. Yap, hubungan sosial juga ditunjukkan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan oleh lebih dari satu orang. Hubungan sosial bisa terjadi jika ada minimal dua orang yang berinteraksi dalam waktu yang sama. Satu orang akan menjadi pembicara dan yang lainnya sebagai pendengar. Begitupun sebaliknya. Ciri yang kedua ialah memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Salah satu ciri paling jelas dari hubungan sosial adalah memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Ketika kita memulai interaksi dengan seseorang, kita pasti memiliki tujuan tertentu. Misalnya nih, ketika seorang murid baru atau teman yang baru, otomatis dia kan belum mengenal siapapun yang di lingkungannya. Kemudian mengajak kamu untuk kenalan. Jadi, dia tuh melakukannya karena memiliki tujuan yang jelas, yakni memulai hubungan pertemanan. Ciri yang terakhir ialah terjadinya komunikasi langsung. Untuk memulai sebuah hubungan sosial, harus terjadi komunikasi langsung antara dua orang atau lebih, dan komunikasi langsung ini baru akan terjadi jika adanya pertemuan secara langsung. Nah, dari ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi nih teman-teman, kita jadi bisa menyimpulkan apa itu hubungan sosial ya. Bisa didefinisikan tuh seperti ini. Hubungan sosial itu sebuah interaksi di mana terjadi komunikasi langsung antara dua orang atau lebih yang memiliki tujuan tertentu. Itu ya teman-teman, mengenai ciri-ciri hubungan sosial. For your information aja nih, hubungan sosial tidak hanya memiliki ciri, tetapi juga terbagi menjadi beberapa jenis tertentu. Nah, kita akan membaginya berdasarkan sifatnya. Hubungan sosial dibagi menjadi dua, yaitu hubungan sosial yang bersifat positif dan hubungan sosial yang bersifat negatif. Jadi jenis-jenis hubungan sosial ada dua. Adapun hubungan sosial tadi yang bersifat positif disebut dengan proses sosial asosiatif. Sedangkan hubungan sosial yang sifatnya negatif dikenal dengan proses sosial disosiatif. Kita akan bahas lebih lanjut apa itu hubungan sosial asosiatif. Yap, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya teman-teman, hubungan sosial terbagi dua. Salah satunya adalah hubungan sosial positif yang dikenal dengan istilah proses sosial asosiatif. Hubungan sosial asosiatif adalah interaksi baik yang menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan hubungan sosial disosiatif adalah kebalikan dari proses sosial asosiatif. Proses sosial disosiatif justru bersifat negatif, bahkan berpotensi merugikan orang lain.
Nah, ternyata masing-masing hubungan sosial itu juga masih terbentuk ke dalam beberapa bentuk ya. Hubungan asosiatif tadi kan bersifat positif nih dan menguntungkan kedua belah pihak. Jadi hubungan ini tuh lebih mengarah kepada dunia kerjasama, akomodasi, dan akulturasi. Apa sih yang dimaksud dari ketiga itu? Yang pertama ada kerjasama. Kerjasama sendiri ialah usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, lalu yang kedua ada akomodasi. Jika kerjasama adalah sebuah usaha bersama untuk mencapai tujuan, maka akomodasi adalah usaha seseorang atau sekelompok untuk mengurangi ketegangan konflik yang terjadi antara kelompok atau individu tertentu. Dengan kata lain, akomodasi dilakukan untuk mencapai keseimbangan dan ketenangan situasi. Bentuk asosiatif terakhir ada akulturasi. Akulturasi ialah pencampuran dua budaya atau lebih menjadi satu tanpa menghilangkan unsur budaya aslinya. Dengan kata lain, adanya pertemuan dua budaya atau lebih di mana budaya asli masih tampak. Misalnya nih, seperti bakpao. Bakpao kan berasal dari Cina. Di Cina tuh bakpao kan berisian daging babi. Nah, oleh masyarakat Indonesia diadopsi dan dimodifikasi menjadi bakpao seperti yang terjual di pasaran, yang isiannya ada selai, ada kacang hijau, ada coklat, dan keju bakar, dan lain-lain. Nah, itu bentuk dari interaksi sosial asosiatif. Nah, kita akan lanjut ke interaksi sosial yang bersifat disosiatif atau yang bersifat negatif. Oke, kita lanjut ke bentuk hubungan sosial disosiatif ya. Kebalikan dari proses sosial asosiatif. Proses sosial disosiatif justru bersifat negatif, bahkan berpotensi merugikan orang lain. Sama seperti hubungan sosial asosiatif, hubungan sosial disosiatif juga terbagi menjadi beberapa bentuk nih, yaitu persaingan, kontroversi, dan konflik. Apa sih pengertian dari keduanya tersebut? Yap, yang pertama ada persaingan. Persaingan sebenarnya adalah hal yang wajar, mengingat ada miliaran orang yang tinggal di dunia ini dan semuanya berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam bidangnya masing-masing. Bahkan jika kamu tidak bersaing pun, persaingan itu akan tercipta begitu saja. Persaingan sendiri pada dasarnya adalah usaha untuk keberhasilan tanpa menggunakan kekerasan, baik itu verbal maupun non-verbal. Contoh kecilnya aja nih, di kelas, tentunya kamu berlomba-lomba untuk meraih nilai terbaik di setiap tugasnya. Dalam meraihnya, kamu tentu melakukannya dengan cara belajar yang tekun dan menyiapkan tugas dengan sebaik mungkin. Karena ada tujuan dan maksudnya, bukan? Selain persaingan, bentuk lain dari proses sosial disosiatif adalah kontroversi. Kontroversi bisa dibilang satu tingkat lebih berbahaya dari persaingan. Persaingan setidaknya tidak melibatkan kekerasan, tetapi kontroversi justru sebaliknya. Orang-orang tidak lagi menyembunyikan kebencian kepada orang lain. Bahkan jika dibiarkan, kontroversi akan berubah menjadi konflik yang berujung pada tindak kekerasan. Yang terakhir ada konflik. Konflik menjadi bentuk proses sosial disosiatif yang paling terakhir, sekaligus juga menjadi yang paling berbahaya. Konflik sendiri biasanya dimulai dari perbedaan pendapat atau karakter yang kemudian memicu rasa saling tidak menyukai antara satu orang ke orang lainnya atau satu kelompok ke kelompok lainnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai jenis-jenis hubungan sosial ya teman-teman. Jadi berdasarkan sifatnya, hubungan sosial terbagi jadi dua jenis. Ada yang positif atau asosiatif, dan tentunya ada juga yang negatif atau disosiatif. Nah, selanjutnya nih kita akan sampai di pembahasan terakhir kita, yaitu faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Yap, bagaimanapun hubungan sosial tidak akan terjadi begitu saja. Untuk membuat sebuah hubungan sosial, maka kita membutuhkan beberapa faktor. Di antaranya,
Yang pertama ada imitasi. Imitasi sendiri bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang untuk meniru orang lain. Biasanya seseorang akan meniru orang yang akan dikagumi. Misalnya, anak-anak yang meniru orang tuanya, baik itu perkataan, perilaku, maupun sifat. Selain dilakukan oleh anak-anak, imitasi juga seringkali dilakukan oleh orang dewasa. Misalnya, ketika kamu mengidolakan seseorang artis, tidak jarang kamu akan mengikutinya, baik itu cara bicara, pemikiran, bahkan gaya berpakaian atau gaya hidup, kamu pun akan jadi mirip dengannya. Nah, yang kedua ada sugesti. Faktor kedua yang dapat mendorong terjadinya hubungan sosial adalah sugesti. Sugesti sendiri adalah tanggapan yang diberikan kepada seorang pada orang lain. Contoh lain dari sugesti adalah orang tua yang mengatakan kepada anaknya bahwa belajar sungguh-sungguh akan membuat mereka berhasil di masa depan. Yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi adalah kecenderungan seseorang untuk terlibat sama dengan orang lain. Sekilas, identifikasi sangat mirip dengan imitasi. Namun, identifikasi biasanya memiliki konotasi yang lebih baik ketimbang imitasi. Salah satu contoh identifikasi adalah seorang peserta pelatihan musik yang ingin berkarir sebagai penyanyi. Dia tentu memiliki idola yang juga merupakan penyanyi yang sudah lebih senior. Dikarenakan sangat mengidolakan idolanya tersebut, maka ketika penyanyi idolanya tampil, dia sebisa mungkin akan menontonnya. Bukan hanya menonton saja, dia juga akan memperhatikan dengan seksama teknik penyanyi dari idolanya tersebut. Lalu ada simpati. Simpati adalah situasi di mana seseorang tertarik kepada orang lain. Ketika seseorang merasa simpati, tanpa sadar dia akan menempatkan dirinya di posisi orang tersebut dan memikirkan bagaimana perasaan orang tersebut. Misalnya, ketika kamu mendengar ada sebuah bencana, maka kamu akan merasa simpati kepada para korbannya. Tanpa sadar, kamu mulai menempatkan dirimu jika sedang berada di posisi mereka saat ini dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh korban bencana. Yang kelima ada empati. Satu tingkat lebih dalam dari simpati, empati ini adalah perasaan tertarik yang mempengaruhi kejiwaan dan kondisi fisik seseorang. Meski kesannya begitu seram, tetapi pada dasarnya setiap manusia memiliki rasa empati dalam dirinya. Jika simpati hanya membuat orang kita membayangkan bagaimana kondisi kita jika berada di posisi orang, maka empati membuat kita berani terjun dan ikut merasakan apa yang dirasakan orang tersebut secara langsung. Contohnya ialah kamu menjadi relawan. Nah, untuk sebuah kejadian bencana alam, meskipun kamu tidak pernah mengalami bencana itu secara langsung, tetapi kamu melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana dan melihat bagaimana keadaan para korban. Hal ini mau tidak mau akan membuat kamu ikut merasakan apa yang mereka rasakan secara langsung, sehingga berkeinginan untuk membantu para korban secara langsung. Yang terakhir ada motivasi. Nah, kalau istilah satu ini, kamu pasti sering mendengarkannya, bukan? Atau jangan-jangan nih, kamu juga sering memberikan motivasi ke orang lain. Motivasi pada dasarnya dorongan positif yang diberikan seseorang kepada orang lain. Biasanya, motivasi ini berupa nasihat atau kata-kata bijak yang dapat membangkitkan kembali semangat seseorang. Ya, kita karena udah sampai di pembahasan terakhir, jadi itulah pembahasan materi mengenai hubungan sosial, di mana tadi kita sudah melajari pengertian, ciri-ciri, jenis-jenis hubungan sosial, serta faktor pendorong terjadinya hubungan sosial. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.